pertama menyampaikan terima kasih Pak Kanwil Antonius Ayorbaba sebagai anak asli Papua yang mendorong kita semua untuk semua orang Papua semua memiliki paspor. Untuk itu ini langkah awal yang tentu kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah. Kanwil Kemenkumham Papua akan mengidentifikasi. Misalnya saja dari tahun ke tahun kan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota kan menyelenggarakan festival. Nah, festival ini jemput bola pelayanan isi paspor Kanim kelas 1 TPI Jayapura di kantor Gubernur Papua, ASN serta masyarakat Papua buat paspor tanpa harus ke kantor imigrasi. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura melakukan pelayanan isi paspor pada Selasa 19 Januari 2021 yang digelar di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua, Jalan Swasiu Dok 2 Jayapura, Papua. Kegiatan layanan isi paspor digelar dalam rangka Hari Bakti Keimigrasian yang ke-71 pada 26 Januari 2021 mendatang. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara serentak pada unit pelaksana teknis keimigrasian di Kabupaten Mimika, Kabupaten Biak, dan Kabupaten Merauke. Layanan jemput bola pembuatan paspor di masa pandemi COVID-19 dinamakan isi paspor. Layanan tersebut menjadi inovasi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang diselenggarakan kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura diluncurkan untuk mempermudah para aparatur sipil negara, ASN, Provinsi Papua, serta masyarakat membuat paspor tanpa harus ke kantor imigrasi. Kepala Divisi Keimigrasian Novanto Sulastono di sela-sela kegiatan mengatakan layanan tersebut bisa diajukan secara kolektif untuk perkantoran, instansi pemerintah, kompleks perumahan, dan masyarakat umum. Petugas akan mendatangi pemohon untuk melakukan foto dan wawancara di lokasi yang telah ditentukan. Saya ingin sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan inovasi pelayanan dari kantor imigrasi Jayapura dengan pendekatan pelayanan melalui jemput bola. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di kantor gubernur saja, tetapi bisa juga dilaksanakan di beberapa tempat. Bahkan di kantor swasta itu dipersilahkan masyarakat mengajukan permohonan, kami akan bisa melakukan pelayanan di kantor tersebut. Atau bahkan bisa juga dilakukan di mal-mal. Jadi kegiatan ini memang merupakan satu inovasi untuk mendekatkan, memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksana tugas Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa yang turut mengurus paspor elektronik perlayanan isi paspor yang digelar di halaman kantor gubernur mengatakan ini merupakan pertama kali dilaksanakan di Provinsi Papua. Para ASN juga sangat membutuhkan paspor elektronik maupun biasa. Kami berharap semua pegawai negeri sipil yang belum memiliki paspor bisa datang urus di sini supaya bisa memudahkan dalam perjalanan ke luar negeri. Paspor ini sangat penting. Doren juga berterima kasih kepada Kakanwil Kemenkumham Papua sebagai anak asli Papua yang terus mendorong agar masyarakat Papua harus memiliki paspor, memberikan kenyamanan bagi keluarga apabila bepergian ke luar negeri. Karena ini pertama kali di Provinsi Papua kita lakukan pengurusan paspor di lingkungan pemerintah Provinsi Papua hari ini. Memang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Papua membutuhkan paspor elektronik ataupun paspor manual biasa. Dan kami harap ini semua pegawai negeri sipil yang ada di sini yang belum punya paspor, mereka bisa datang urus sini supaya bisa memudahkan semua lini. Mau kemana pun pergi harus pakai paspor. Mau ke Vanimo pun harus pakai paspor. Oleh sebab itu, pertama menyampaikan terima kasih Pak Kanwil Antonius Ayorbaba sebagai anak asli Papua yang mendorong kita semua untuk semua orang Papua yang di atas tanah ini harus semua memiliki paspor. Saya sampaikan kepada seluruh aparatur sipil negara, seluruh pegawai negeri sipil di provinsi, pejabat di provinsi, anggota-anggota DPR di provinsi, semua yang ada di provinsi ini yang membutuhkan paspor, masyarakat Papua yang ada di Jayapura, kota Jayapura membutuhkan paspor. Selama ini dikasih waktu 3 hari di kantor gubernur. Oleh sebab itu hari ini, besok, lusa bisa datang untuk mengurus paspor ini. Karena paspor ini sangat penting. Kakanwil Kemenkumham Papua Antonius Matius Ayorbaba dalam kesempatan tersebut mengatakan
Presiden sudah menetapkan bebas visa bagi 169 negara bisa masuk ke wilayah Indonesia. Kita orang Indonesia juga harus tahu ada 32 negara di mana kita bisa pergi bebas visa ke negara lain. Konsep yang dilakukan oleh Presiden tentunya memberikan kesempatan kepada daerah. Ada peningkatan investasi di daerah, juga mendorong peningkatan di bidang pariwisata, ungkap Ayer Baba. Hari ini merupakan langkah awal untuk kita bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, dan Kanwil Kemenkumham Papua akan mengidentifikasi hal tersebut. Kita juga sudah bersepakat dengan Sekda Provinsi Papua untuk berkolaborasi dan bersinergi, memberikan investasi, tetapi juga mendorong pemerintah daerah dalam peningkatan daya saing daerah. Presiden kan sudah menetapkan bebas visa 169 negara bisa masuk di Indonesia. Betul. Dan kita juga orang Indonesia harus tahu bahwa ada 32 negara yang dimana orang Indonesia bisa pergi bebas visa. Tentu konsep yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini juga dalam memberikan kesempatan supaya ada peningkatan investasi di daerah dan juga mendukung pemerintah dalam mendorong peningkatan pariwisata. Papua punya banyak potensi wisata yang juga harus didorong dan didukung. Untuk itu ini langkah awal yang tentu kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah. Kanwil Kemenkumham Papua akan mengidentifikasi seperti saya memberi 2 contoh di Papua yang bisa kita kembangkan dengan sebuah pendekatan yang lebih maksimal karena dia unik, spesifik, dan juga punya nilai komoditi yang harus dikemas secara bersama-sama. Misalnya saja dari tahun ke tahun kan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota kan menyelenggarakan festival. Nah, festival ini kan tentu membebani APBD pemerintah daerah. Sementara kalau dikemas secara profesional itu bisa meningkatkan daya saing daerah dan investasi daerah. Nah, saya mendapat 2 informasi terhadap keunikan di Papua. Nah, misalnya untuk Kabupaten Biak Numfor terhadap keunggulan masyarakat dari sisi kekayaan intelektual komunal. Orang Biak yang bisa jalan di atas bara api itu dia punya nilai sangat tinggi yang bisa mendorong investor dari daerah lain, dari negara lain, bahkan mancanegara dan sesama domestik bisa nonton dan melihat. Juga di Asmat, di Wamena, dan di beberapa daerah yang lain. Untuk itu kita sudah bersepakat dengan Bapak Sekda. Kemarin juga kita sudah audiensi dengan Ketua DPR dan unsur jajaran DPR Provinsi. Kita akan berkolaborasi dan bersinergi untuk memberikan investasi, tapi juga untuk mendorong pemerintah daerah dalam peningkatan daya saing daerah. Dalam kesempatan ini, Kantor Imigrasi Jayapura melakukan pelayanan dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Timur sampai dengan 13 waktu Indonesia bagian Timur. Penerimaan berkas paspor dilakukan sehari sebelum proses pengambilan data biometrik. Dalam kesempatan ini, pemohon paspor yang diproses sebanyak 25 orang dengan rincian sebagai berikut: paspor baru elektronik sebanyak 11, paspor baru biasa sebanyak 8, serta paspor pergantian elektronik sebanyak 6 paspor. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan kaidah protokol kesehatan baik petugas maupun masyarakat pemohon paspor agar terhindar dari penyebaran COVID-19 yang masih penyebarannya belakangan ini. Pelayanannya saya sebagai pemohon mungkin kayaknya saya terima kasih sekali karena aku banyak sekali dibantu sama ininya dan sangat mudah sekali untuk prosesnya. Pertama-tama saya selaku pribadi maupun mewakili teman-teman yang sedang mengurus paspor sangat terbantu dengan program yang sudah Kanwil laksanakan. Dan kesibukan kami terutama yang pegawai ini kan kadang-kadang waktu untuk kesana balik mengurus ke sana dengan kebijakan yang diberikan ini sudah sangat membantu kami Pak, baik yang baru maupun yang memperpanjang. Sekali lagi saya mewakili teman-teman yang sedang mengurus mengucapkan terima kasih kepada pihak Kanwil dan tim sudah mau melaksanakan program ini. Baik, terima kasih. Pertama kami dari pemerintah Provinsi Papua
bersyukur, terima kasih kepada Kanwil yang baru ini, punya inovasi. Dia mau ingin pelayanan lebih dekat dengan masyarakat, publik. Ini kepentingan pelayanan publik, sehingga dengan inovasi seperti begini, masyarakat itu tidak kaku dengan administrasi yang berbelit-belit. Kadang sampai di sana kita kurang bawa ini, bawa itu. Itu yang selama ini kita hadapi. Ternyata tidak harus seperti itu. Ada yang lebih bagus lagi. Intinya pelayanan prima ini salah satu pelayanan prima yang dilakukan. Dan di kantor ini selama saya ada di sini, mungkin ini baru pertama terjadi, sehingga ya Pak Kanwil diharapkan untuk kabupaten kota kalau bisa diupayakan supaya setelah dari provinsi ini bisa berkelanjutan. Dari kantor Gubernur Provinsi Papua, Tim Liputan Humas Kanwil Kemenkumham Papua mengabarkan.